Hai saudara, kita akan bahas another chapter dari buku saya Inside the Moral of Life, yaitu chapter yang berjudul Dementia. Dementia itu ada penyakit jiwa, is a decline in mental ability severe enough to interfere with daily life. Memory loss is an example. Salah satu contohnya adalah kehilangan memori. Demensia adalah penyakit mental yang cukup parah dalam kehidupan sosial sehari-hari. Salah satunya adalah kehilangan ingatan. Orang yang suka menghakimi sesamanya adalah orang yang cocok masuk kategori demensia. Kenapa? Sebab mereka lupa akan keburukan dirinya, lupa akan dosanya sendiri, lupa akan kemunafikannya, dan mencoba mengungkit kesalahan dan menghakimi dosa orang lain, padahal dirinya sendiri penuh dengan kelemahan. Makanya mereka tergolong demensia menurut saya setidaknya. Jangan suka menghakimi sesamamu hanya karena dosanya berbeda dengan dosamu. Karena mungkin orang lain mencuri, engkau tidak mencuri, tapi engkau berzina, engkau bilang, lu nyolong, lu korup. Lu gak korup, tapi lu berzina. Sama aja lu dosa. Saudara, jangan suka menghakimi sesama hanya karena dosanya berbeda dengan dosamu. Seringkali melihat dosa orang lain itu menjijikan, sebab tidak Anda lakukan. Coba lain kali pikirkan juga betapa menjijikan juga dosamu di pandangan orang lain yang tidak melakukan dosamu. Sama jijiknya. Di negara kita sering terjadi persekusi akibat main hakim sendiri. Ada yang diarak keliling kampung karena difitnah berzina. Padahal yang mengarak mungkin juga ada yang korup, mencuri, menipu istrinya, dan berselingkuh dengan pelacur dan lain-lain. Mungkin dia juga berzina. Saudara, ada yang kuar-kuar menyuarakan kesucian imannya, tapi mungkin dia sendiri menyalahgunakan dana umat untuk hidup dalam kenajisan. Saudara, ini terjadi dalam semua area agama, sehingga berbicara tentang agama tertentu, termasuk di dalam gereja bisa terjadi. Hakim bertugas menghakimi, jaksa bertugas menuntut, polisi bertugas menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Tugasmu dan saya adalah hidup menjadi warga negara yang baik dan orang beriman yang tidak munafik. Itu saja. Gampang kan? Bedakan antara marah karena melihat secara langsung kejahatan dan merugikan secara langsung oleh sebuah tindak kriminal dengan menghakimi sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kita lihat dan sesuatu yang bukan urusanmu. Untuk itu ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Beda kalau engkau marah dengan sesuatu yang nyata-nyata itu salah, perampokan, kejahatan mungkin yang terjadi dalam terhadap dirimu sendiri, engkau lagi marah, itu bukan menghakimi. Tapi kalau sesuatu yang bukan urusanmu, keluarga orang lain, mungkin orang lain keluarganya hancur, mereka mau ngapain, mereka menikah lagi dan seterusnya. Buat apa sih engkau nyinyirin di sosial media dan engkau buat akun tandingan, mempermalukan mereka? Itu nggak penting buat saya. Karena menurut saya, apa yang kau harus lakukan? Ngaca aja, ya kan? Saudara, kecuali Anda lihat langsung, itu berbeda. Nah, bisa jadi dia hanya ingin menolong atau ingin mengejar pelaku sebenarnya dan mengambil senjata itu dan kemungkinan-kemungkinannya lain. Kalau engkau lihat, mendengar dari orang lain, oh orang itu pembunuh, karena orang tuh bawa pisau, dia lari-lari, belum tentu dia pembunuh. Bisa jadi sebaliknya, dia menolong orang yang mengalami pembunuhan, lalu dia kejar orang yang mau membunuh. Kau tidak tahu, asas praduga tak bersalah. Anda tidak berhak menyebut pasangan berzina hanya karena mereka di dalam kamar berduaan. Lagi pula, buat apa Anda nungguin orang di dalam kamar berduaan kecuali Anda kurang kerjaan? Nah, hari-hari ini banyak orang kerjaan di daerah-daerah, di kampung-kampung ya. Mereka tungguin orang berduaan di kamar, mereka arak keliling. Padahal yang ngarak juga belum tentu dia adalah pezina yang lebih hebat, ya kan? Lagi pula, buat apa Anda nungguin begitu loh? Nah, saudara, di negara kita banyak sekali yang demensia, dari tua hingga muda, dari yang tidak sekolah hingga yang menyebut dirinya intelek. By the way, telek itu bahasa Jawanya nggak baik. Balok di matamu tidak kau lihat, tetapi debu di mata orang lain kau lihat. Ingat akan hukum karma. Apa yang Anda ukurkan kepada orang lain, suatu saat akan Anda alami dan diukurkan kepadamu. It's come back to you. Saudara, suatu saat akan Anda alami dan diukurkan kepadamu. Mungkin kasus dan kejadian yang berbeda, tetapi pastinya sama-sama akan dihakimi. Orang yang merasa dirinya suci dengan lantang akan menderikan, itu dosa. Tunggu,
hingga dia yang diuji dan dicobai. Jika Anda tidak berdosa, itu bisa jadi artinya Anda belum berdosa, bukan karena benar-benar Anda anti dosa. Jadi jangan sombong. Bersyukurlah jika Anda bisa hidup dalam kebenaran. Itu bukan kekuatanmu, itu kemurahan Tuhan. Sebab bisa saja saat Anda yang dicobai, Anda malah berdosa lebih besar dari orang yang Anda hakimi. Ingat, jika kita tidak berdosa, mungkin itu karena kita belum dicobai dengan godaan yang sama. So, jadi jangan sombong dan meninggikan diri. Saat saya ada di sekolah teologi, beberapa teman selalu mengkritik pendeta-pendeta senior. Hidupnya berlimpah, mewah, mereka berjanji akan hidup sederhana dan lain-lain. Jika mereka senior nanti nggak kayak begitu. Nyatanya belum senior, beberapa sudah berzina di kamar kos. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang menggunakan uang misi untuk keperluan pribadi. Bagaimana mungkin nanti kalau kamu besar kaya, bisa dipercaya, belum kaya aja udah menyelewengkan uang begitu. Tetapi engkau kritikin orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang senior dan seterusnya. Si orang ngeritik itu gampang, tapi belum kejadian dalam hidupnya, belum dia alami, belum diberikan kepercayaan. Kalau dia diuji, dicoba yang sama, diberikan kepercayaan yang sama, bisa jadi dia lebih bobrok dari orang yang dihakimi. Ingat itu. Bagaimana bisa dipercaya perkara besar jika perkara kecil saja gagal? Bagaimana bisa berjanji tidak akan sama dengan orang sukses jika sukses saja belum? Banyak orang, saya lihat orang komen-komen di sosial media, wah ini harus begini, hamba Tuhan begitu, orang kok begini, orang kok begitu. Dia belum jadi, dia belum mengalami, dia belum dipercaya. Kalau dia dipercaya yang sama, bisa jadi dia lebih parah. Sukses saja belum, ngomongnya sudah banyak. Hal yang sama bisa kita lihat pada mayoritas politisi di negeri kita. Mereka janji setinggi langit pada saat kampanye, tapi pada saat sudah dipilih kelakuannya, maafkan, mungkin serendah neraka. Nggak semua sih, nggak semua, tapi kita lihat banyak sekali yang seperti itu. Banyak politisi yang baik, banyak. Saya punya beberapa teman politisi, mereka sangat luar biasa baik. Anak-anak muda yang bisa dipercaya, saya percaya semoga seterusnya mereka juga bisa dipercaya. Jangan fokus kepada kesalahan orang lain, apalagi jika tidak merugikan secara langsung, merugikanmu secara langsung. Tidak perlu kepo, urus dirimu sendiri. Sebab bisa jadi dirimu lebih buruk darinya. Jangan demensia. Jangan lupa ingatan. Ingat tadi demensia itu penyakit psikologi yang cukup parah, yaitu salah satu adalah penyebab cirinya adalah lupa ingatan. Makanya saya bilang orang munafik itu demensia. Dia lupa kalau dirinya berdosa. Jika Anda punya dosa, jangan demensia. Jika Anda punya dosa, hanya mungkin dosamu tersembunyi dan belum terungkap. Jadi gembor-gembor orang lain itu dosa karena engkau belum terbongkar dosamu dan kemunafikanmu. Pada akhirnya semua akan dihakimi oleh Yang Maha Kuasa. Well, we all want sin to be judged. We all want sin to be judged. We just don't want our own sin to be judged. Kita semua ingin dosa dihakimi. Kita hanya tidak ingin dosa kita yang dihakimi. Kita mau menghakimi dosa, kita suka menghakimi dosa, kita suka menunjuk dosa. Tapi satu yang kita tidak suka, jangan hakimi dosa saya. Well, jangan demensia.